Halo semua, selamat datang nih ke podcast kita, podcast kegigihan. Kenapa ya nih Jackson namanya Gigi? BTW Merry Christmas ya semua. Wah nggak kerasa banget nih, sekarang tuh lampu-lampu tuh udah nyala banget ya, di mana-mana tuh nyala, udah gantung-gantung, cantik-cantik banget. Iya nih, bener banget. Perasaan kayaknya baru aja kemarin Desember ya. Sekarang udah mau ganti tahun lagi nih, udah mau 2022 aja. 2021 nggak berasa, udah berlalu gitu aja ya kan. Iya bener banget Jackson, nggak kerasa banget sih, cuman juga kayaknya baru nyalain kembang api ya sama keluarga, Ya, walaupun COVID gitu, belum bisa ketemu bareng-bareng teman-teman. benar. Sekarang udah Nah, masang pohon Natal lagi aja ya kan. iya, bener banget. Kenalin ya semuanya, aku Sakila Felicia, selaku moderator pertama di podcast hari ini. Apa kabar nih, Jackson? Baik, baik. Kabar aku baik. Hai juga semuanya, kenalin nama aku Jackson Imada, selaku moderator kedua nih. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya, Kil? Baik banget sih, walaupun agak sibuk ya. Sibuk banget ya, sibuk. Iya, Nugas, nugas. Nih, bener-bener bener. dilihat-lihat nih ada 5 responden nih. Kita boleh kali ya kenalin mereka satu-satu nih. Iya, boleh banget. Jadi sekalian perkenalan diri dulu ya, terus dimulai dari Salma kali ya, dimulai dari Salma, terus boleh langsung tunjuk sama sebutin, tolong boleh sebutin kesibukan kamu apa aja akhir-akhir ini. Oke, halo semuanya. Nama aku Salma, dari jurusan hukum. Kesibukan aku itu ya ngurusin kucing, nonton Netflix, ngedrakor, ngerjain tugas gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa Taufik. Ya, halo semuanya. Kenalin nama aku Taufik dari Fakultas Hukum. Belakangan ini aku sibuk kuliah aja sih. Ya, tahu sendiri kan, kita ini udah mau UAS, jadi semakin banyak tugas segala macam. Jadi benar-benar harus dikejar. Terus aku nunjuk Gina. Halo semua, perkenalkan nama aku Gina dari Fakultas Hubungan Internasional. Dan kalau kesibukan aku sih, ya mungkin sama kayak yang lain ya, ngurusin kucing, terus juga banyak tugas karena mau UAS gitu sih. Selanjutnya, Alfian, kita. Ya, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Arfan Rahman. Kalau kesibukan aku sih akhir-akhir ini sama sih kayaknya padat kuliah, terus kerjaan tugas. Soalnya lagi lumayan juga nih tugas-tugasnya. Gitu aja sih paling. Selamat malam, saya Dimas Tafa dari jurusan arsitektur. Eh, Kalau sehari-hari sih mungkin kesibukan saya gambar, studio. Kebetulan ini juga sudah akhir semester, jadi udah dikejar-kejar tugas akhir. Terima kasih. Iya, macam-macam banget ya kesibukannya. Ada yang ngurus kucing, itu yang kayaknya sayang banget nih sama kucingnya ya kan. Yang nonton buat ngehibur diri di tengah padatnya kuliah nih. Udah bener nih akhir semester, tugas banyak ya kan. Udah harus persiapan UAS, belajar juga. Jadi harus seimbang semuanya. Kalau aku sendiri sih sama ya, paling nugas, cuman ada selingannya nonton sedikit-sedikit supaya nggak stres nih, gitu. Kalau kamu kira gimana nih? Lagi sibuk apa sih? Gitu. Nah, ini aku juga sama ya, sebagai jurusan hukum nih, aku lagi sibuk banget. Tugas kelompok nih lagi banyak banget. Jadi emang lagi banyak banget tugas, gak sempet nonton nih. Ada yang masih sempet nonton ya. Di sini masih ada yang sempet nonton nih, Ini responden masih. kita. Masih ada yang bisa ngurus kucing. Kucingnya semoga sehat terus ya, Kak Salma. Eh, Iya. ngomong, kalian udah tahu nggak sih kita tuh mau membahas apa di podcast hari ini? Gimana, bahas apa nih Kak Gina? Bahas bahasa bukan ya? Bahasa Iya, Inggris. benar. Nih, sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya nih, ada yang mau aku tanyain dulu nih. Kalian tuh biasanya kalau ngobrol gitu atau komunikasi sama sekitar kalian, sama teman-teman kalian, keluarga kalian, itu tuh biasa ngobrolnya tuh pakai bahasa apa sih? Komunikasinya tuh pakai bahasa apa? Kalau aku sih pakai bahasa Indonesia, campur-campur sama Sunda gitu. Masih ini ya, apa bahasa daerahnya masih masih ada. Pasti Bagus, ya. bagus, bagus. Bagus, Iya dong. bagus. Kalau yang lain gimana nih, pakai bahasa apa nih, kan biasanya campur-campur. Ada yang bahasa Indonesia Ya, doang, ada yang udah biasa bahasa Inggris. Boleh gimana, Taufik? ya kalau aku sendiri sih sama sih, utamanya bahasa Indonesia. Cuman karena keluarga dari Padang, jadi campur logat-logat Minang gitu, tapi masih dominan bahasa Indonesia gitu sama keluarga. Iya.
Keren Terus banget ya kalau kayaknya. buat gimana? Keren ya, apa di sini bahasa daerah tuh masih lancar gitu. Jadi Iya. nggak mati gitu, masih diteruskan. Iya, nih ada yang ngomong pakai bahasa Inggris gak di kehidupan sehari-harinya? Kalau aku sih bahasa Indonesia sih utamanya ya. Cuma kadang-kadang pakai bahasa Inggris sih, soalnya dari kecil juga dididik pakai bahasa Inggris kadang-kadang gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi beda-beda ya, tapi semuanya tuh pasti pakai bahasa Indonesia buat bahasa utama, iya nggak sih? Iya bener lah, kan sebagai Iya masyarakat bener Indonesia banget. dengan identitas bahasa Indonesia pasti bahasa utamanya bahasa Indonesia. Nah, iya nih, aku cuma bingung aja nih, kenapa nih kok kita pakai nanya-nanya bahasa sehari-hari ya, Kak Jackson? Nah, soalnya nih di podcast hari ini tema pembahasan kita itu tentang pengaruh anglifikasi, globalisasi, dan stratifikasi sosial terhadap identitas nasional, terutama bahasa Indonesia. Waduh, berat juga ya bahasannya, Kak Jackson. Mungkin kedengarannya berat ya, tapi sebenarnya tuh simpel aja gitu. Kita tuh bakal bahas gimana bahasa asing atau kita menggarisbawahi bahasa Inggris atau campuran dua bahasa menjadi semacam budaya tersendiri di kehidupan sosial karena pengaruh globalisasi nih. Terus kita juga bahas kesenjangan antara kelas-kelas sosial yang nggak tahu gimana ngebuat beberapa orang mereka mungkin berkesan agak lebih bangga atau merasa lebih keren karena bisa pakai bahasa Inggris nih gitu dibanding teman-teman yang lain yang mungkin cuma bisa bahasa Indonesia. Oh gitu, baru dengar sedikit aja aku langsung kayak, iya sadar juga gitu ya, di lingkungan sekitar tuh udah banyak gitu yang bahasannya tuh campur-campur gitu ya. Mending kalau misalnya pakai bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris full gitu, cuman ini Ya, campur Indonesia ya, kayak pakai di tengah-tengah kalimat tuh pakai which is, literally gitu gitu-gitu kan, ya. Itu like, I mean, kayak banyak deh. Tapi sebenarnya bisa bahasa asing itu poin plus gak sih? poin plus banget, bisa bahasa asing itu bisa apalagi bahasa Inggris tuh sangat poin plus banget ya, bisa ningkatin kualitas diri kita dan juga pastinya nambah wawasan nih. Eh, tapi sebenarnya kita di sini tuh cuma mau ngebahas gimana pengaruh bahasa Inggris itu atau bahasa asing jadi ngerusak pemikiran masyarakat yang menganggap kalau mungkin bahasa lain tuh lebih keren gitu. Cuman bukan berarti kita ngebuat mereka untuk stop nih belajar bahasa asing, tapi sebenarnya untuk belajar bahasa asing tetap harus. Cuman kita juga mencoba untuk membahas dan mencari solusi gimana supaya bahasa Indonesia tetap kuat menjadi identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Waduh, paham, paham, paham. Menarik banget ya bahasannya. Menarik nih. Nah, untuk itu di podcast kali ini kita ngundang dua narasumber yang keren-keren banget nih. Yang pertama ada guru bahasa Indonesia dari SMA 3 Bandung yang bakal ngasih wawasan baru soal bahasa Indonesia nih, yaitu Ibu Dr. Andes Rani Budi Rahayu Sunaria. Walaupun sangat disayangkan nih Bu Rani belum bisa ikut hadir langsung bersama kita di sini. Jadi Bu Rani udah siapin jawaban dari pertanyaan yang udah kita kasih ke Bu Rani nih untuk membantu kita dalam podcast hari Oh ini. iya, satu lagi juga kita mengundang narasumber keren banget dari salah satu mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Sastra Inggris yaitu Kak Indira. Untuk Kak Indira boleh dong perkenalkan diri untuk divisi logistik, boleh tolong di spotlight ya untuk Kak Indiranya. Halo Kak Indira. Halo Apa Kak kabar nih, Indira. Kak? Halo, apa kabar? Baik nih. Kak Indira, apa kabar Kak Indira? Kabar aku baik, puji Tuhan juga sehat. Jadi aku perkenalkan diri. Halo semua, nama aku Indira dan aku mahasiswi semester 7 dari Sastra Inggris Universitas Indonesia. Wah, keren banget ya Kak Indira udah semester 7. Kita masih semester 1 dua-duanya. Masih baru mulai menempuh perjalanan ya Kak. Nah, kalau boleh tahu Kakak ini kesibukannya apa ya Kak? Buat kesibukannya sih, aku lagi proses ngerjain skripsi. Kalau buat aktivitas lain kayak magang atau latihan-latihan teater itu untuk sementara waktu lagi nggak ada karena udah akhir tahun jadi ya banyak yang selesai dulu, break dulu. Iya, udah persiapan liburan juga ya Kak ya. Sekarang juga udah mau Natal ya. Benar-benar. Kakak bisa cerita dong gimana rasanya bisa belajar di sastra Inggris tuh belajarnya apa aja dan mata kuliah yang paling kakak suka apa dan alasannya apa ya Kak?
Oke, baik. Jadi kalau di sastra Inggris ini sendiri beragam. Jadi bagi dua, linguistik, ada juga literature. Kalau misalnya di linguistik itu kita bisa belajar dari mulai fonetik fonologi, terus nanti kita belajar penerjemahan, lalu juga ada sintaksis dan lain-lain. Kalau kita masuknya ke sastra atau literature, itu lebih kayak belajar misalnya film, puisi, terus juga budaya Amerika, budaya Australia, budaya Inggris gitu. Aku pribadi, aku paling menikmati itu kalau kita lagi belajar film. Karena emang aku suka nonton. Dan aku juga kebetulan hobi acting, jadi kayak emang sejalan dan bisa ngerti dan nganalisis film-film yang lagi keren, yang lagi happening. Oh, seru banget nih. Seru banget tuh ya kedengerannya ya, bisa belajar film gitu kan, mengenai film yang pastinya sesuai juga dengan hobi kakaknya. Kebetulan aku juga hobinya nonton nih Kak. Apalagi film-film yang As. bagus-bagus kan. Yang lagi sekarang juga menurut aku bagus-bagus juga, filmnya lagi bagus. Keren-keren. Oke deh, makasih banyak ya Kak Indira udah berbagi pengalamannya sedikit ya. Nanti kan kita bakal tanya-tanya lagi sama Kak Indira. Sekarang kita udah nyiapin pertanyaan buat Bu Rani yang udah disiapin melalui rekaman. Karena pertanyaan pertamanya itu adalah apa itu bahasa Indonesia? Karena kan itu sebagai bahasan dasar ya sebelum kita memasuki pembahasan kita lebih dalam soal bahasa ini. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di inti dari apa yang dikatain Bu Rani itu bahasa Indonesia tuh udah bahasa yang disahin sama negara ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu bahasa identitas bahasa yang dipunyain Indonesia. Ya, sebagai bahasa pemersatu bangsa juga pastinya, dan bahasa utama kita sebagai masyarakat Indonesia nih. Iya, benar banget. Nah, kita lanjut ya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu apa sih peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional? Mana bahasa Indonesia berperan sebagai identitas nasional? Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa dapat pula dijadikan alat untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Sebagai bangsa yang dibangun atas dasar keberagaman suku, bangsa, dan budaya, Indonesia memiliki modal yang baik dalam memupuk rasa nasionalisme dan memperkuat identitas kebangsaan melalui penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, setiap masyarakat Indonesia akan memiliki identitas kesukuan dan identitas nasional yang kuat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi yang tepat dapat meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia diharapkan akan tetap bertahan dan bahkan akan semakin berkembang, sehingga jati diri bangsa melalui bahasa akan semakin kuat. Keren-keren. Aku jadi nambah wawasan nih. Jadi kayak bahasa Indonesia itu termasuk identitas bahasa yang ngebuat kita tuh siapa juga ya sebagai warga Indonesia. Makanya kan kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Indonesia, oh orang-orang bisa tahu, oh ini orang Indonesia gitu. Karena ini identitas bahasa kita gitu. Betul. Dan juga jadi bahasa pemersatu, seperti yang tadi Ibu sempat bilang, kalau di tengah banyaknya suku di Indonesia, banyaknya bahasa daerah, untuk mempersatukan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, jadi adalah itu bahasa Indonesia untuk mempersatukan kita. Kayak tadi deh, Salma kan ada bahasa Sundanya dikit, Taufik pakai bahasa Padang, kalau ketemu kan nggak mungkin sama yang satu pakai bahasa Sunda, satu bahasa Padang, jadi dengan bahasa Indonesia, mereka bisa berkomunikasi nih dengan baik sebagai masyarakat Indonesia. Jadi menarik banget ya jawaban dari Bu Rani ini. Cuman kalau kita lihat nih, akhir-akhir ini kayaknya udah banyak banget nih anak muda yang bisa bahasa Inggris gitu kan, karena gampang banget nih sekarang untuk belajar bahasa Inggris. Malah kayaknya bahasa Inggris ini udah jadi suatu
kebiasaan tersendiri nih untuk digunakan setiap harinya, apalagi mungkin yang sering main game atau bermedia sosial dan ketemu sama orang-orang lain, terutama orang-orang asing di luar sana, jadi ngobrolnya pakai bahasa Inggris nih. Cuman kan itu menjadi sebuah petunjuk ya, atau gambaran bahwa sebenarnya generasi kita sekarang nih udah lebih maju nih, karena udah banyak yang bisa bahasa Inggris dan menunjukkan kalau mereka tuh mau belajar hal-hal yang baru gitu. Bener banget, bener banget. Jackson, aku setuju banget deh. Boleh deh coba sekarang kalian aku mau minta argumentasinya soal peran bahasa Inggris di kehidupan bermasyarakat. Nggak usah jauh-jauh argumentasinya, boleh sesuai kejadian nyata, atau kayak pengalaman kalian, atau kalian pernah baca di berita, komen-komen di sosial media. Pokoknya boleh langsung ceritain aja gimana peran bahasa Inggris itu di kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial ya. Nah, bisa langsung semuanya orang di sini bisa sharing, tapi kita mulai dari Kak Indira dulu ya. Silakan Kak Indira, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi kalau secara general sih emang udah faktanya bahasa Inggris itu punya peran yang besar di kehidupan bermasyarakatnya kita. Walaupun kamu nggak ngambil jurusan sastra Inggris kayak aku dan teman-teman aku. Contohnya nih, dari kita sekolah aja nih, misalnya dari SD, SMP, SMA, itu kan kita diwajibin buat belajar bahasa Inggris ya. Karena itu bahasa Inggris itu jadi salah satu pelajaran yang menjadi syarat untuk bisa naik kelas, bisa lulus di UN, dan lain-lain. Nah, belum lagi kalau misalnya nih kita mau nonton film dan juga kita mau dengerin lagu, itu kan banyak banget ya karya western yang bagus dan juga populer gitu. Nanti misalnya kalian juga mau jenjang yang lebih tinggi, contohnya kalian mau bekerja, punya skill bahasa yang bagus itu bakal jadi nilai plus. Jadi bisa dibilang kalau peran bahasa Inggris itu nggak cuma besar, tapi juga beragam. Mulai dari pendidikan sampai entertainment, semuanya ada. Itu sih dari Bener aku. banget tuh, setuju banget. Apalagi kayaknya kalau film juga kan sekarang banyak film bahasa Inggris nih. Kadang kalau kita nggak ngerti baca subtitle, ketinggalan jadi nggak tahu nih mereka ngomong apa. Kan jadi nilai plus banget kalau kita bisa bahasa Inggris, jadi tahu nih apa yang mereka bilang gitu kan, nggak usah ketinggalan subtitle lagi. Iya gitu. bener, apalagi sekarang juga bacaan-bacaan juga banyak juga yang bahasa Inggris, kita juga bisa nambah wawasan baru ya Kak Indira. Oke deh, sekarang boleh kali ya langsung ke sharingan dari responden. Ada yang mau, boleh di raise hand ya, nanti bisa di spotlight. Boleh? Boleh nih teman-teman. Tuh, Gina nih. Gina nih, boleh Gina. Gina dulu, boleh Gina. Ya. Halo Gina, boleh dong ceritain sharingnya. Iya, jadi kalau menurut aku itu, peran bahasa Indonesia itu selain yang kita bilang tadi ya oleh Kak Indria, kalau misalnya buat nambah wawasan, dan juga kalau menurut aku ini kan jurusan dari hubungan internasional ya, jadi kayak banyak gitu yang harus dari jurnal-jurnal bahasa Inggris, buat bahan-bahan sumber-sumber buat paper, dan juga banyak berita-berita di luar sana tuh yang bagus, tapi harus pakai bahasa Inggris kan. Jadi kita harus tahu buat nambah wawasan gitu. Terus menurut aku juga mungkin kalau buat berkomunikasi itu juga ada gunanya, ada perannya. Terutama kalau kita ngomong dengan orang yang di luar negeri atau gimana gitu. Oke, bagus banget ya sharingnya Gina. Jadi intinya dari apa yang Gina katain itu banyak banget jurnal bahasa Inggris yang bisa ngebantu buat tugas-tugas Gina ya, Gina. Iya kan, anak hubungan internasional kan. Iya, benar banget. Inggrisan semua, jadi emang harus kayaknya bisa bahasa Inggris itu jadi kewajiban juga kan. Iya, benar. Boleh kita lanjut ke Taufik ya. Taufik mau sharing, boleh di-sharing ceritanya. Ya, kalau dari aku sendiri sih, peranan bahasa Inggris di negara, khususnya di negara kita tuh sangat penting sih. Apalagi negara kita ini, untuk saat ini kita dianggap sebagai negara berkembang. Nah, untuk menjadi negara maju, kita harus menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, agar kita bisa berinteraksi dengan dunia kancah internasional. Itu aja sih menurut aku. Ya, benar. Kak Indira, apa mau ngasih pendapatnya lagi dari dua sharingan cerita ini, Kak? Mungkin agak mirip-mirip apa yang Gina bilang ya, karena banyak banget sumber yang bagus itu dari bahasa Inggris gitu, kayak academic journal itu emang ya sumber belajar yang bagus gitu. Kalau misalnya kita bisa gitu, kita punya kemampuan yang lebih dalam reading itu sendiri pun ya bakal menambah dan memperluas wawasan kita, apapun
major yang kita ambil. Oke, benar sih apa yang dibilang ya. Cuman emang dari pengalaman aku sendiri sih bahasa Inggris juga udah di kehidupan masyarakat tuh udah luas banget ya. Jadi udah mulai ngegantiin peran bahasa Indonesia juga gitu. Tapi bukan berarti kita harus berhenti belajar bahasa Inggris. Bener sih, aku juga pengalaman, kayaknya aku juga sekarang kalau di rumah tuh ngobrol sama adik aku yang udah, kayaknya dia udah makin modern gitu kan, nontonnya dari luar negeri, dia fasih juga bahasa Inggris, jadi kayaknya setiap hari ngomong tuh campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jadi kayaknya bisa bahasa Inggris tuh jadi sebuah nilai plus banget lah gitu. Iya, nah jadi di sini kan udah kelihatan ya bahasa Inggris tuh udah jadi kayak budaya baru ya di suatu negara, yaitu negara Indonesia. Sistem pemahaman sampai bahasa udah terparuh banget sampai negara Indonesia. Nah, makanya di sini anglifikasi di Indonesia tuh udah mulai kelihatan jelas ya kalau dilihat dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Bahkan kayak mungkin kita lihat di sosial media, kayak di TikTok atau di Instagram, sekarang kan udah banyak tuh kontennya yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi canggih teknologi juga ngebuat kita jadi lebih mulai terglobalisasi dengan budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita nih. Iya benar banget, dipikir-pikir iya sih ya. Apalagi sekarang kan jalur masuk budaya tuh gampang banget ya. Kita nggak terpaku lagi sama buku doang, sama internet, semana-mana bisa masuk. Kita juga mau belajar bahasa Inggris juga gampang banget ya nggak sih Jackson? Banget. Sekarang di Instagram, di TikTok juga udah banyak content creator gitu kan yang ngasih tutorial-tutorial belajar bahasa Inggris gitu. Tapi kamu penasaran nggak sih kenapa ya eh, banyak banyak dari mereka, walaupun nggak semua, kadang ngerasa lebih lebih keren gitu atau mereka ngerasa lebih hebat gitu kalau mereka bisa bahasa Inggris dibandingkan kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain yang mungkin dalam bahasa Inggris masih kurang nih. Nah, iya juga ya, aku jadi kepikiran nih, apalagi aku juga nggak jarang nih lihat di komen-komen orang di sosial media tuh yang mengagung-agungkan bahasa Inggris, apalagi sampai dengan jelas kalau orang yang bahasa Indonesia tuh bahasannya tuh lame banget, ketinggalan zaman banget. Padahal Kak Indira aja sebagai yang memperdalam jurusan sastra Inggris kan masih pakai bahasa Indonesia dan masih bangga ya Kak untuk pakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu nggak ngebuat kita jadi berhenti buat belajar bahasa Inggris. Benar banget tuh Kila. Nah, kalau gitu kamu tahu nggak sih tentang stratifikasi sosial itu apa? Aku baru tahu aja sih, belum tahu banget. Soalnya emang ada Tahu banget ya, pelajarannya ada dari jurusan ini ya. sosiologi, antropologi ya, belajar Iya. tentang itu ya. Sekarang boleh dong minta tolong jelasin untuk siapapun yang tahu apa itu stratifikasi sosial sesuai yang kalian tahu aja nih. Untuk Kak Indira, boleh banget ya dikasih. Boleh banget, sangat dibolehkan untuk mengasih argumentasinya. Iya, jadi gini teman-teman, kalau eh, dalam sosiologi itu stratifikasi sosial itu perbedaan vertikal pada masyarakat. Jadi perbedaan vertikal itu eh, membuat manusia atau golongan itu seperti terdapat beberapa level. Ada yang paling atas, ada yang paling bawah, ada juga yang tengah-tengah. Iya, benar banget. Oh ya, ada juga nggak ini dari responden, ada yang mau nanggepin dari pernyataan Kak Indira? Boleh, Taufik? Ya udah aku dulu ya. Oke. Jadi kalau seperti kata Kak Indira, sertifikasi sosial itu kan vertikal gitu. Jadi faktor-faktornya ada banyak kayak kekayaan, kekuasaan, dan juga pendidikan gitu. Kalau kata aku sih. Makasih. Terima kasih ya Kak Salma udah mau kasih argumentasinya. Boleh Kak Taufik ya. Dilanjut sama Kak Taufik. Ya, jadi kalau menurut aku sendiri, stratifikasi sosial itu kan lahir dari sebuah pandangan individu ke individu lain. Aku setuju dengan argumen Kak Indira. Yang aku tambahin sini adalah nggak cuma vertikal doang. Menurut aku ada horizontalnya juga. Horizontal tuh kaitannya mengenai agama dan lain-lain sih menurut aku. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, semuanya benar banget kok jawabannya. Soalnya jadi stratifikasi sosial itu perbedaan orang-orang atau masyarakat tertentu berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimaksud itu ada 4 pembeda, teman-teman. Status pembeda secara ilmiah, kayak usia, jenis kelamin, terus pembeda hubungan kekerabatan dilihat dari perbedaan hak dan kewajiban, kayak misalnya
hak ibu kayak gimana, kewajiban seorang ibu seperti apa. Lalu ada pembeda mengenai keanggotaan dalam kelompok dilihat dari agama, ras, etnik, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu raihan atau capaian, kayak pendidikan, pekerjaan seseorang, maupun ekonomi seseorang. Nah, terus tuh sebenarnya penggunaan stratifikasi sosial sama pengaruh modifikasi terhadap identitas bahasa Indonesia itu apa sih sebenarnya? Mungkin Kak Indira bisa bantu kita nih untuk jawab pertanyaan ini. Iya. Iya, makasih teman-teman buat pertanyaannya. Jadi, tentu bakal ada hubungan yang signifikan antara penggunaan bahasa Inggris dengan stratifikasi sosial. Umumnya pada kelas sosial tinggi, mereka bisa memiliki akses yang lebih mudah dalam pendidikan bahasa Inggris. Contohnya ada akses untuk mengikuti kursus tambahan, TV kabel, buku bahasa Inggris, dan juga komunitas yang sama dengan mereka. Komunitas itu pun bisa saling berbagi pengetahuan dan berkomunikasi lebih banyak dalam bahasa Inggris kan. Jadi semua aspek yang saya sebutkan itu sangat membantu perkembangan seseorang untuk memperdalam 5 skill dalam berbahasa Inggris. Listening, speaking, grammar, writing, maupun reading. Jadi memang terkadang ada semacam stereotipikal yang beranggapan bahwa kalangan tersebut akan sangat fasih dalam berbahasa asing dan malah mungkin lebih sering berbahasa Inggris dibandingkan mereka berbahasa Indonesia. Tapi ternyata memang faktanya anak-anak yang sekolah di international school itu lebih fasih berbahasa Inggris. Jadi selanjutnya aku izin kutip dari Dr. Liliana Mulyastuti, MPD, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 70% siswa WNI dari sekolah bertaraf internasional ternyata tidak mampu atau kesulitan berbahasa Indonesia. Tidak hanya itu, seperti yang sudah disebutkan oleh moderator kami, bahkan sekarang ada yang suka nyampur-nyampur ngomong Indo sama Inggris. Biasanya stereotip ini ada di anak-anak Excel, yang suka nambahin which is, literally, I mean, terus kadang-kadang kalau di kita juga, itu kalau bahasa Indonesianya dari kata ini apa sih gitu. Terus sebenarnya sih kita nggak bisa 100% nyalahin mereka, karena ini udah jadi salah satu kebiasaan dan juga cara mereka berkomunikasi dengan teman-teman mereka kan. Atau juga mungkin mereka udah nggak terlalu terbiasa ngomong Indonesia terus-terusan sampai bingung ini kata ini artinya lebih kemana, terus kalau yang ini artinya apa gitu. Selain itu, semua hal ini bisa diakibatkan karena banyak mengkonsumsi budaya populer Barat, misalnya musik, film, buku, dan lain-lain. Karena kan kita semua tahu kalau film dan musik dari Barat itu udah benar-benar kelas internasional. Jadi bisa kami simpulkan bahwa adanya kebiasaan berkomunikasi dalam bahasa asing itu bisa mengakibatkan seseorang atau sebuah komunitas jarang menuturkan bahasa ibu mereka. Itulah pengaruh anglifikasi terhadap identitas bahasa Indonesia. Wah, aku dari pernyataannya Kak Indira tuh jadi kebuka banget. Iya benar juga gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sekitar tuh yang biasanya lebih fasih pakai bahasa Inggris itu biasanya dengan yang ekonominya status ekonomi atas, soalnya jalur terbuka buat masuk bisa belajar bahasa Inggris lebih banyak tuh karena ini kan ya, bahkan dari kecil bahasa sehari-harinya sama keluarganya itu berkomunikasinya tuh pakai bahasa Inggris. Terus gak dikit juga mereka tuh masuk sekolah internasional buat jadi sarana belajar mereka dari kecil, jadi udah kebiasaan yang ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris. Akhirnya ke bawah sampai akhirnya di umur tergolong remaja tuh mereka kayak lebih fasih pakai bahasa Inggris, jadi udah kebiasaan, udah jadi suatu kebiasaan yang agak susah ya diubah ya Kak Indira. Nggak menutup kemungkinan juga buat mereka yang kelas ekonomi bawah tuh buat belajar sih ya kan, apalagi sekarang aksesnya banyak, bisa dari internet, nggak terpaku sama buku yang tadi aku bilang. Nah makanya itu nonton film luar aja kan bisa ngebuat kita jadi fasih berbahasa Inggris. Jadi banyak faktornya sih kenapa bisa jadi amplifikasi ini berpengaruh banget ya. Ya benar banget gitu kan, konten-konten yang dikonsumsi juga makin banyak juga dari luar negeri juga kan, apalagi emang bener juga film dan musik tuh dari luar negeri emang bagus-bagus sih. Sama aku juga jadi keinget nih kalau ada juga orang Indonesia yang lahir di Indonesia
tapi mungkin kedua orang tuanya nih lebih fasih bahasa Inggris nih. Jadi mungkin ke anaknya juga ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin anaknya juga terbiasanya ngomong pakai bahasa Inggris tuh. Bisa gitu ya? Iya, makanya berarti lingkungan itu berpengaruh banget sama kebiasaan-kebiasaan yang bakal berlangsung lama nih buat seseorang individu, termasuk status sosial ini, kelas-kelas sosial yang dibagi-bagi jadi banyak banget tingkatannya ya. Iya, makanya mungkin karena itu juga kali ya beberapa orang atau kelompok-kelompok tuh ngerasa kalau mereka yang bisa pakai bahasa Inggris tuh jauh lebih keren gitu, jauh lebih agak lebih di atas lah sama yang mungkin biasanya pakai bahasa Indonesia doang, bahasa Inggrisnya kurang fasih nih gitu. Jadi itu juga ngebuat mereka juga ngerasa dengan menggunakan bahasa Inggris tuh jadi ngebuat jadi status sosialnya naik ya, Jackson. Ya, benar-benar. Rasanya jadi kayak di atas gitu ya, bisa dibilang gitulah. Coba deh kita mungkin tanya sama responden yang ada ini kali. Iya, boleh deh, maaf, boleh deh. Menurut kalian cara kerja stratifikasi sosial itu di kehidupan bermasyarakat tuh kayak gimana sih? Tapi boleh dong Kak Indira dulu yang jawab duluan. Iya, jadi kalau cara kerja stratifikasi sosial di kehidupan masyarakat itu, jadi kan stratifikasi sosial itu yang membagi manusia dan juga komunitas secara vertikal, pasti mengakibatkan adanya privilege yang hanya dimiliki kelompok tertentu. Dalam kata lain, kelompok-kelompok yang ada di level atas, misalnya A, B, C, D, kelompok yang di A dan B itu pasti punya banyak privilege yang dimiliki oleh kelompok C dan D. Jadi itu mengakibatkan seseorang atau suatu komunitas punya keistimewaan, entah finansial yang baik, pendidikan yang maju, atau apapun. Oke, boleh dong sekarang respondennya dulu, respondennya juga ngasih argumentasinya kali ya. Kalau ada yang mau boleh resen ya. Oke, Gina, untuk divisi logistik boleh di spotlight. Oke, Gina, boleh waktu dan tempat dipersilakan ya. Gina juga boleh langsung nanya nih ke Kak Indira, misalnya ada yang masih bingung soal apa yang Kak Indira omongin. Ya, mungkin aku sharing dulu ya. Kalau dulu tuh aku karena aku tinggal di ibu kota gitu lah, jadi kayak anak-anaknya tuh banyak yang bisa bahasa Inggris dan juga mereka tuh menjauhkan diri dari orang-orang yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya masih lemah gitu. Jadi dengan itu juga sama yang kayak kalian dari Indira bilang, jadi ada privilege-nya gitu buat orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Mereka menganggap mereka sendiri tuh di kelas yang atas. Jadi mereka juga punya banyak akses dan mereka kadang-kadang membatasi akses itu ke orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin untuk pertanyaannya aku mau nanya ya ke Kak Indira. Kalau itu menurut kakak ada nggak sih kayak pembagiannya itu untuk kelas-kelas karena bahasa, padahal itu bukan sesuatu yang harus gitu loh. Kayak bahasa Inggris ini mungkin penting, tapi kan tidak harus sampai dibedakan kelasnya gitu. Kalau menurut kakak itu ada apa enggak? Jadi pun dari ya namanya juga kita dulu waktu di sekolah juga kadang-kadang kan kalau misalnya ada yang bisa anak-anak yang English debate atau apa tuh kayaknya dilihat wah banget gitu. Tapi sebenarnya punya kemampuan bahasa Inggris itu tidak serta-merta membuat kamu jadi istimewa gitu. Jadi statusnya lebih tinggi karena kan ya sebenarnya general sih aku ngomong ini, tapi kan orang udah punya kemampuannya sendiri gitu. Ada yang bisa math, ada yang bisa bahasa Indonesia atau olahraga beda-beda. Jadi ya walaupun eh, gimana ya, kamu nggak bisa itu nggak membuat kurang, tapi ya emang kalau dipelajarin itu bisa membuat kamu melihat dan apa ya, kemampuan itu bisa membawa kamu ke kesempatan yang lebih. Misalnya kamu pengen beasiswa atau kamu pengen melamar kerja, itu kan dibutuhkan atau poin plus gitu sih. Nih Kak Gina, udah terjawab kah pertanyaannya? Iya, benar sih, benar. Aku juga ngerasa mungkin walaupun begitu juga bahasa Inggris tuh ada tambahannya gitu untuk kita sendiri. Pasti Kak jawabannya. Oke, berarti bisa dibilang ya, agnifikasi itu berkaitan erat banget ya sama stratifikasi sosial Kak Indira. Soalnya penerapan budaya luar, yaitu bahasa juga ada pengaruhnya dari stratifikasi sosial. Banyak aspek yang membuat tersebut tuh jadi berlomba-lomba untuk menaikkan statusnya dengan nerapin bahasa Inggris dalam budaya Indonesia.
Walaupun sebenarnya kalau kata Kak Indira sendiri tuh semua orang tuh punya kemampuannya masing-masing ya Kak, nggak membuat dengan bisa bahasa Inggris tuh nggak ngebuat status sosial Kakak tiba-tiba jadi naik banget gitu ya Kak. Ya, terus akhirnya aku jadi penasaran deh gitu. Kalau misalnya akhirnya ada orang yang ngerasa dia lebih lebih keren gitu karena bisa bahasa Inggris atau dia agak lebih di atas gitu. Itu berarti sama halnya kayak xenocentrisme gitu dong. Kan xenocentrisme sendiri kan terbentuk karena ada kelompok-kelompok sosial tertentu yang mungkin dia merasa lebih bangga atau lebih hebat menggunakan budaya luar nih dan memandang rendah orang yang mungkin lebih sering pakai bahasa sendiri atau budaya sendiri gitu. Terus akhirnya orang-orang jadi banyak yang nganut xenocentrisme ini, terus akhirnya orang pada ikut, takutnya nih orang pada ikutan akhirnya semua berlomba-lomba buat bisa bahasa Inggris aja deh, karena bahasa Inggris lebih keren gitu. Iya, bukan gara-gara bahasa Inggris tuh bisa buat insightful kita ya, tambah Iya, poin plus ini benar. ya, malah lebih kayak, biar aku keren deh, pokoknya Biar aku harus keren bisa ya, bahasa bisa di Inggris atas gitu ya. biar keren, bukan buat wawasan baru gitu ya. Jadi ya menurut kamu Jackson. Iya, jadi kayak orang tuh mengagung-agungkan banget gitu bahasa Inggris. Padahal kan sebenarnya pakai bahasa Indonesia kan juga hal yang sangat bagus gitu. Apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia kan identitas kita kan bahasa bahasa Indonesia nih gitu. Berarti niatnya untuk belajar bahasa Inggris tuh harus pasti ya, belajar bahasa Inggris buat mau belajar hal baru, belajar nambah wawasan kita, bukan gara-gara kita ingin merasa keren gitu ya Kak. Iya, benar. Tapi aneh ya, perasaan hal kayak gitu doang, jadi bahasa doang bisa jadi kayak rumit kayak gini, kayak bingung aja gitu. Awalnya kan sampai ada batas-batasan kayak gini, cuman gara-gara bahasa yang seharusnya nggak harusnya ada nggak sih, kesenjangan sosial kayak gini tuh ada sebenarnya, tapi nyata dan bisa dilihat Ya juga jadi ya. kayak sebuah kesenjangan sosial gitu ya. Iya. Bahas-bahas kesenjangan sosial nih, aku jadi penasaran. Pengen banget nanya ke Kak Indira. Nanya apa lagi nih? Pertanyaannya banyak banget ya Kak Jackson. Banyak, kita kan sebagai anak muda tuh harus punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu, Oh buat iya, terus ngembangin bagus, diri kita. bagus. Jadi itu sebenarnya pertanyaannya tuh kayak eh, gimana sih kesenjangan sosial ini jadi mempengaruhi bahasa sampai segininya nih. Tapi mungkin sebelum Kak Indira jawab, kalau menurut Kila gimana nih? Mungkin menurut teman yang lain gimana? Ya kalau menurut aku sendiri ya, kesenjangan sosial ini yang tadi dibilang, kayak ada orang yang merasa lebih tinggi menggunakan bahasa Inggris jadinya, atau gara-gara orang-orang status ekonomi atas biasanya menggunakan bahasa Inggris, jadi orang-orang lain ngerasa, oh biar aku status ekonominya naik sedikit atau kelihatan lebih tinggi itu pakai bahasa Inggris, biar keren aja, nggak peduli itu buat nambah wawasan atau jadi poin plus buat kerja dan lain-lain, tapi yang penting keren dan edgy Ya, kali ya. jadi kayak maunya tuh ini ya, biar kelihatan keren aja gitu ya. Iya, bener banget. Itu kan salah, udah kerancuan berpikir ya, Udah logika kerancuan berpikir, banget. benar-benar. Coba nih menurut teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau coba memberikan pendapatnya juga nih. Boleh nih. Iya, boleh. Boleh Kak Dimas, waktu dan tempat ya, dipersilahkan. kalau menurut saya sendiri sih, ini sebenarnya bukan teori yang terbukti, tapi kan kalau kita lihat pembelajaran bahasa Inggris itu walaupun sudah ada di kurikulum, tapi dia masih belum belum merata seperti pendidikan Indonesia. Kayak yang misalnya masuk ke sekolah internasional, kemungkinan dia lebih tinggi kemungkinannya fasih dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kayak dari itu aja itu secara nggak langsung kayak membuat kelas-kelas sosial yang berdasarkan bahasa menurut saya. Bener banget ya, jadi gara-gara sistem pendidikan Indonesia sendiri juga bisa ngebuat ini ya, kelas-kelas kesenjangan sosial ini ya. Kalau menurut Kak Indira gimana Kak dari tanggapannya Kak Dimas? Ya, tapi aku juga setuju juga soalnya tuh ada beberapa sekolah yang bukan internasional itu fasilitas buat bahasa Inggrisnya kurang dan juga minat buat belajar bahasa Inggris itu agak kurang. Jadi antara satu murid dengan murid lainnya tuh nggak terlalu antusias, terus nggak bisa saling ngajarin. Kan kalau misalnya nih di internasional kan mereka emang mau nggak mau mesti belajar gitu, kurikulumnya juga pakai buku bahasa Inggris, terus teman-temannya juga semuanya ngomong pakai bahasa Inggris, jadi kan ya mau nggak mau mesti ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Benar-benar. Untuk Kak Dimas, mumpung lagi sama ada Kak Indira juga nih di Spoiler, boleh
Ada pertanyaan nggak mengenai hal kesenjangan sosial ini? Boleh nih, ada satu pertanyaan kalau dari saya. Menurut Kak Indira sendiri kan mempelajari bahasa di UI ini, apakah di jurusan tersebut kayak ada pembagian pembagian sosial, misalnya ada yang geng lebih banyak bahasa Inggris, ada yang geng lebih banyak bahasa Indonesia gitu, ada nggak menurut Kakak? Kalau geng yang ngebedain ada yang bahasa Indonesia semua atau bahasa Inggris sih sebenarnya kita semua itu ngomong udah gado-gado ya. Kita tuh kadang juga ngomong apa gitu terus kayak jadi maksud lu apa misalnya gitu terus aduh gua nggak tahu nih ini kalau di bahasa Indonesia artinya apa sih gitu. Jadi kita tuh ngomong udah nyampur-nyampur. Jadi kalau buat stratifikasinya sih enggak ya untungnya juga kalau misalnya ada yang kayak ngebenerin enggak itu lu mestinya ngomong gini gitu atau yang kasih tahu itu juga kita masih ya terbuka aja gitu ke oh ya maaf ya makasih ya udah ngingetin yang bener yang mana gitu jadi ya open minded itu juga dibutuhkan teman-teman gitu. Menarik banget nih jawabannya nih. Tapi sebelumnya kita juga ada sempat nanyain pertanyaan ini ke Bu Rani nih. Kayaknya kita coba dengerin dulu deh jawaban dari Bu Rani kali ya. Bagaimana bahasa bisa mempengaruhi kesenjangan sosial? Harus diingat bahwa tingkat sosial ekonomi rendah atau lemah biasanya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang tergolong rendah, dan dengan tingkat sosial ekonomi tinggi atau cukup memiliki kemampuan berbahasa lisan yang baik. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka semakin tinggi atau semakin baik pula kemampuan berbahasa Indonesia yang dimiliki. Tentunya baik bahasa Indonesia secara lisan maupun bahasa Indonesia secara tertulis. Semakin rendah tingkat sosial ekonomi seseorang, makin rendah pula kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang dimiliki. Wah, jadi bukan bahasa Inggris aja ya yang bisa membuat kesenjangan sosial juga. Banyak juga orang yang masih belum fasih dalam berbahasa Indonesia. Begitu, Jackson. Ya mungkin karena pengaruh itu juga ya, ekonomi mungkin yang bisa sekolah dan yang mungkin kesempatan untuk ke sekolah itu masih sulit juga. Mungkin itu jadi sebuah pengaruh lagi nih kesenjangan sosial karena bahasa gitu. Iya, sayang banget ya. Padahal banyak banget anak-anak Indonesia tuh buat jadi generasi majunya ya, cuman kayak karena hambatan ekonomi jadi terputus sekolahnya dan lain-lainnya banyak hal. Nah, kalau menurut Kak Indira sendiri tuh kayak gimana sih? Masih heran aja sih sebenarnya, kayak cuma perihal bahasa bisa sampai adanya kesenjangan sosial kayak gini. Iya, jadi kayak yang tadi aku mention, semakin tinggi privilege seseorang, maka akan semakin tinggi juga akses untuk pengetahuan. Jawaban aku juga sedikit mirip ya sama jawabannya Ibu Rani. Jadi privilege itu nggak selalu tentang ekonomi. Terkadang hak istimewa itu juga bisa kayak eh, kamu punya koneksi untuk pendidikan yang kamu tempuh, terus bisa juga kamu punya teman-teman yang suportif itu juga sebuah privilege. Dan dengan adanya akses yang mudah untuk belajar dan belajar lagi, itu saya yakin bahwa proses itu bisa mempercepat perkembangan kita dalam belajar bahasa. Lalu menurut aku pun hanya karena seseorang bisa bahasa Inggris ya, itu juga kan nggak bikin orang derajatnya lebih tinggi. Jadi semua orang itu pada dasarnya udah lahir dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin ada yang lebih pintar matematika, atau mungkin ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa basket. Beda-beda semua orang. Dan ya, tapi emang nggak bisa dibantah jika faktanya kemampuan berbahasa itu bisa membuka peluang baru. Contohnya nih, ada beberapa pekerjaan tertentu yang ingin karyawannya fasih dalam berbahasa Inggris. Kalau kita nih bekerja di airline, pasti dari pihak kantornya banyak melibatkan urusan yang mengharuskan kita pakai bahasa Inggris. Contoh lainnya juga kamu ingin menempuh pendidikan di luar negeri, misalnya kamu pengen daftar beasiswa atau apa, itu kan pasti tesnya juga harus tes bahasa Inggris juga. Jadi pada akhirnya ya walaupun bahasa Inggris tidak akan membuat statusmu lebih tinggi, nggak akan lebih wow, ya itu sebenarnya bisa menuntun ke kesempatan yang lebih besar dan juga mempengaruhi hidupmu secara signifikan. Ya kita sebaiknya juga nggak menghindari belajar bahasa Inggris karena siapa tahu kemampuan itu bisa membawa kita ke kehidupan dan kesempatan yang lebih baik lagi.
dan juga menguntungkan untuk kita semua. Bisa aja kan kita dapat beasiswa LPDP atau diterima di pekerjaan impian kan. Kan nggak ada yang tahu. Bener banget nih. Jadi teman-teman yang dengar ini tuh jangan sampai, aduh kayaknya aku berhenti bahasa Inggris deh, biar gak menerap budaya baru di Indonesia. Jangan sampai kayak gitu ya. Kita di sini pengen ngasih tahu aja kalau di sini pengen ngebuka pikiran yang dengar nanti biar tetap mau belajar bahasa Inggris, tapi jangan sampai kayak nggak mau ngomong bahasa Indonesia gara-gara bisa bahasa Inggris ya, Kak. Iya, bener banget tuh. Terus juga mungkin dari jawaban Kak Indira tadi bisa kita simpulkan kalau sebenarnya belajar bahasa Inggris dan fasih berbahasa Inggris itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mengembangkan kualitas hidup kita nih. Jadi dengan kita mengembangkan kualitas diri kita, nantinya kita bisa dapat banyak kesempatan buat bisa ningkatin kualitas hidup kita juga nih. Jadi akhirnya balik lagi kalau sebenarnya kemampuan bahasa Inggris itu juga baik untuk diri kita sendiri gitu, untuk kualitas diri kita itu menjadi sebuah hal yang sangat baik lah. Jadi poin plus banget untuk bisa fasih dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jadi mungkin kita juga mau nanya nih, kalau gitu dari Kak Indira sendiri, ada nggak sih sebenarnya solusi dari masalah ini nih, apalagi sebagai mahasiswa yang memperdalam bahasa Inggris nih? Iya, untuk sekarang sih kita beruntung ya karena kita hidup di era yang teknologinya sudah berkembang begitu pesat. Jadi untungnya semua orang itu punya akses yang sama untuk belajar dari internet dan juga dari konten-konten sosial media. Ya walaupun kita misalnya nggak punya buku bahasa Inggris, kita nggak berlangganan TV kabel atau punya teman di kehidupan nyata yang mengajarin kita, itu juga nggak apa-apa. Jadi contohnya bisa belajar dari sosial media. Misal dari YouTube, banyak banget kan tutorial grammar yang bisa kita tonton. Aku sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya konten-konten tersebut. Lalu aku juga mau sharing gimana caranya salah satu cara aku biar bisa berani pakai bahasa Inggris itu um, waktu aku SMA. Salah satu cara yang pernah aku lakukan dulu adalah aku punya penpal online yang berasal dari negara yang berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi aku dulu punya teman namanya Sophie, dia dari Singapura, dan dari kalian ngomong-ngomong, kalian chattingan, atau mungkin kalian tukeran email, atau mungkin beraniin Skype gitu, itu kan mau nggak mau kita mesti belajar grammar yang bener gimana, writing yang bener gimana, terus cara ngomong yang bener gimana supaya dia ngerti gitu kan. Itu jadi istilahnya kayak, oh kepaksa nih, mesti bisa nih. Dan juga terkadang orang-orang luar itu juga nggak judgmental kok soal kemampuan kita dalam berbahasa gitu. Tapi ya lagi-lagi karena sosial media kita harus pilih-pilih ya konten sama penpal yang sekiranya bermanfaat dan baik buat kita gitu. Buat tambahan sih kita bisa juga nyari online course, itu kan banyak ya. Atau bisa juga nyari program beasiswa belajar bahasa Inggris, itu aku sering lihat sih di Instagram. Terus ada cara lainnya, misalnya kalian lebih suka diajarin teman sekolah atau teman kuliah, itu nggak apa-apa. Cara orang belajar itu kan beda-beda gitu. Untuk metode belajar lainnya sih bisa apa aja, misalnya kalian suka baca buku bahasa Inggris, misalnya baca Harry Potter, terus diliatin satu-satu gitu, ini mana yang aku nggak ngerti, mana ya dibukain kamus gitu. Itu lama-lama ngebantu. Terus juga bisa belajar dari berita. Berita ini kan banyak vocab yang susah ya. Itu juga bakal membantu kalian buat expand kata-kata yang kalian ngerti gitu. Dan yang terpenting itu ya kunci belajar itu sabar dan berani nyoba gitu. Aku pernah baca di Detik, jadi orang Indonesia itu takut belajar bahasa Inggris ya karena takut diolok sama temennya kalau salah gitu. Dari situ kan seharusnya teman-temannya maklumin kalau misalnya dia lagi belajar. Terus kan mereka juga harusnya maklumin kalau temennya ini bukan bule atau bukan orang yang udah lama tinggal di Amerika atau di Inggris atau di Australia gitu. Ya diwajarin aja kalau salah, karena bahkan aku dan teman-temanku aja yang kuliah bahasa Inggris itu suka belibet kalau ngomong gitu, kayak suka salah-salah, kalau grammar juga ada salah-salah. Itu kan artinya kita semua itu dalam proses belajar gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau awal-awal masih salah, masih mispronounce, masih agak belibet-belibet gitu, nggak apa-apa. Kesimpulannya terus cari cara dalam belajar, guys. Seperti kata pepatah, when there's a will, there's a way. Jadi jika kalian mau usaha, nanti suatu hari kalian pasti jago sendiri. Wah, keren banget. Makasih banget ya Kak Indira buat udah kasih kita nih cara-cara gimana biar mau belajar bahasa Inggris. Terlebih
kurang susah, ada orang yang ngerasa takut belajar atau malu untuk belajar. Iya. Tips and triknya bagus ya, dan ada juga nih kayaknya pesan nih buat orang-orang tuh untuk jangan coba dukung teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris gitu kan, jangan malah jadi dikata-katain walaupun masih jelek gitu. Atau mungkin kalau kalian kalian nih lagi belajar bahasa Inggris, ya ikutan aja coba ngobrol pakai bahasa Inggris, siapa tahu nanti itu jadi mengasah kemampuan bahasa Inggris kita juga kan, jadi kita semua nanti makin lama jadi fasih juga nih bahasa Inggris. Jadi emang kita harusnya tuh juga bisa saling mendukung gitu, karena emang kadang nih suka ditemuin aja di lingkungan sekitar gitu kalau lagi coba ngobrol pakai bahasa Inggris atau mungkin bikin caption bahasa Inggris gitu kan, kadang suka ada yang ngejek-ngejek kayak ih so Inggris lu, padahal sebenarnya harusnya didukung gitu kan sebagai proses dari belajar. Ya, nggak bentuk kualitas diri juga ya. Iya bener banget tuh, pasti sih. Nah, kalau yang lain ada dari responden ada yang mau ngasih solusi nggak Ya buat mungkin masalah ini? teman-teman yang lain juga punya ide nih atau cara-cara nih supaya masalah ini tuh bisa seenggaknya bisa terbantu lah sedikit gitu. Iya. Kalau nggak ada, oh boleh nih ada Gina. Gina nih, oh ya sama. Gina sama Ada Salma, juga, boleh Salma dan boleh. Gina. Boleh nih, coba. Dimulai dari Gina dulu kali ya. Ya, oke. Kalau menurut aku sih, aku juga dari pengalaman ya. Jadi aku punya teman dulu yang benar-benar tuh awalnya nggak mau belajar bahasa Inggris gitu. Terus kayak dia orangnya mungkin agak males gitu ya. Jadi kayak dia nggak niat belajar bahasa Inggris gitu. Cuma lama-lama karena dia juga kuliah, karena kuliah ini kan nambah memaksa kita untuk belajar bahasa Inggris gitu, karena bahan-bahannya harus dari luar, terus kita ntar harus syarat lulusannya dan kayak TOEFL gitu-gitu. Terus kayak teman aku ini akhirnya terpaksa harus belajar bahasa Inggris kan. Cuma aku kadang-kadang aku bantuin buat belajar bahasa Inggris gitu. Jadi menurut aku sih ya kalau misalnya ada yang mau belajar atau mau ikut kita ngomong bahasa Inggris tuh kita ajak aja, terus kayak jangan diejek atau gimana gitu, terus kita kayak terima aja gitu, belajar bareng-bareng gitu kan. Itu sih menurut aku. Oke, boleh dilanjut dong sama dari Kak Salma. Kalau dari aku sendiri sih harus nyari teman untuk berbincang gitu, karena kalau cuma textbook doang, aduh enggak deh nanti. Jadi bisa mungkin dari, kalau sekarang kan ada Discord, Telegram, biasanya ada tuh grup-grupnya. Itu sih kalau dari aku. Jadi harus ada realitanya ya. Bener banget, harus dipraktekkan gitu. Karena kayaknya ya, Bu. Belajar bahasa itu paling penting, cara terpentingnya tuh ya digunain gitu, dipraktekkan. Karena makin sering dipraktekkan nanti pasti jadi makin lebih fasih lagi gitu. Nih kalau dari Taufik gimana nih? Ya, aku juga setuju banget sih sama argumen Salma. Sampai kalau aku tuh punya kita tuh di teman-teman aku ini, kita ini punya circle. Jadi kita tuh kalau ngomong pure pakai bahasa Inggris. Jadi bisa ngelatih percaya diri pertama dan banyak lah. Gitu aja. Bener banget Kak Taufik. Jadi kita juga bisa nggak sih Jack kayak ikut kalau ini biasanya tuh ada yang ngadain klub bahasa Inggris gitu. Yeah. Jadi bisa masuk, bisa daftar atau jadi bisa coba belajar bareng. Belajar bareng bahasa Inggris. Ngobrol-ngobrolnya juga bahasa Inggris. Kalau nggak salah tuh di Bandung tuh ini kampung Inggris ya? Kurang tahu nih, bukan orang Bandung ya kan, kurang tahu. Ada di Pare, Jawa Timur. Iya. Bener tuh. Jadi kalian jangan malu buat mau belajar bahasa Inggris ya. Bener tuh kata Taufik, juga percaya diri harus sangat diasah tuh buat bisa percaya diri kalau ngomong bahasa Inggris, jadi nggak ke segmen kedua, yaitu sesi tanya jawab sama Kak Indira nih. Mumpung kita kan udah ngadirin narasumber keren banget yang lagi belajar sastra Inggris juga. Nah, kalian ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Indira nih? Apa aja boleh deh, tapi jangan melenceng banget ya. Jangan nanya Kak Indira tinggal di mana. Kak Indira nomor HP-nya berapa, jangan juga ya. Jangan juga ya ini ya. Nggak boleh. Arvin udah senyum-senyum nih, boleh langsung Arvin? Iya, tadi kan udah dijelasin juga tuh kalau
bahasa Inggris tuh penting juga gitu buat kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, aku juga sekarang masih di tahap belajar atau proses untuk belajar lagi buat fasih berbahasa Inggris. Tapi aku lebih suka cara belajarnya itu yang learning by doing gitu. Jadi suka adalah diselipin kata-kata bahasa Inggris buat keluar sehari-hari atau di sosmed ikut grup chat sama orang luar negeri. Nah, tapi kadang juga masih kayak kurang pede aja gitu, Kak. Itu gimana ya, Kak, tips buat supaya lebih pedenya lagi gitu? Ini aku luruskan, ini kamu lebih kayak pede waktu ngomong gitu ya, atau lebih ke nulis? Iya, maksudnya eh, gimana ya? Jadi takut grammarnya salah atau takut pengucapannya salah gitu. Sebenarnya sih jujur ya kalau apalagi kalau ngomong sama orang luar itu sebenarnya yang penting berani dulu karena sebenarnya mereka itu ngerti apa yang kita maksud gitu loh. Karena aku emang ada beberapa siswa pertukaran gitu kita ketemu beberapa kali, kita ngomong-ngomong aja gitu. Jadi kalau misalnya salah-salah ya ya udah pasti dimaklumin kayak as long mereka ngerti oh maksud kamu ini misalnya ini PR halaman berapa atau apa gitu pasti ya udah ditanggepin aja gitu jadi nggak apa-apa salah-salah gitu ya namanya juga nyoba gitu Ya, namanya belajar gitu ya, kayak. iya benar. Oke deh. Makasih, Kak. Hmm, Kalau udah iya terjawab, Arfian. Sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Taufik ya. Boleh Taufik kasih langsung pertanyaannya nih ke Kak Indira, masih dengerin? Oke, jadi kalau dari aku sendiri, aku pengen nanya Kak, kalau dari Kakak Mm-mm. itu apa sih yang jadi daya tarik Kakak buat masuk sastra Inggris? Apalagi soal sastra Inggris itu apa ya? Ibaratkan matematika, itu tuh pelajaran yang nggak banget buat didalemin gitu loh. Tapi Kakak tertarik buat masuk sastra Inggris itu sesuatu yang keren. Jadi aku penasaran gitu, apa sih yang jadi alasan Kakak buat masuk sastra Inggris? Gitu. Iya, jadi intinya adalah lebih kayak emang dari awal itu aku paling nyaman itu belajar Inggris kan orang punya ini ya sendiri-sendiri ya ketertarikan masing-masing ya. Ada yang orang oh enggak tuh aku sukanya belajar fisika misalnya gitu. Aku sukanya belajar biologi gitu. Kalau aku emang dari awal gitu. Dan juga ternyata menurut aku ya ini agak deep sih. Belajar waktu di sastra Inggris ini kita ternyata nggak cuma belajar bahasa ya gitu. Kita belajar culture, kita juga belajar tentang rasisme, kita belajar tentang feminisme. Itu yang ternyata aku nggak belajar materi, aku belajar tentang kehidupan di sini. Bagaimana caranya menerima orang dan open minded gitu. Itu salah satu apa ya, misalnya kamu pengen belajar menerima orang masuk jurusan sastra sih. Aku bukan promosi, tapi emang kamu begitu udah masuk situ udah uh, benar-benar belajar manusia gitu. Jadi apa ya? Pas awalnya aku cuma lebih kayak oh ya udahlah bahasa Inggris belajar film aku lihat list-list mata kuliah yang belajar film oh, aku suka film oh aku suka belajar puisi gitu terus begitu aku masuk aku makin suka mendalami kayak kenapa orang-orang kulit hitam ini ternyata bisa semarah itu atau ternyata ada alasan-alasan di balik feminisme ini bisa bergerak dan yang lain-lain gitu jadi kita bisa benar-benar paham culture manusia dan juga tatanannya gitu. Kasih. Ini siapa tahu bisa jadi buat yang dengerin podcast kita nih, jadi, oh iya apa aku masuk sastra Inggris ya Kak ya? Banyak nanti jadi berubah pikirannya yang tadinya bingung mau masuk jurusan apa nih yang kelas 12, bisa didengerin nih kata-kata dari Kak Indira. Boleh kita lanjut ke Gina ya. Gina boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Iya Kak, jadi aku mau nanya, mungkin dari tadi kita bahasnya kan ada diskriminasi kepada orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi menurut Kakak ada nggak sih kayak orang-orang yang malah mendiskriminasi yang bisa bahasa Inggris? Mungkin di label kayak, mungkin kadang-kadang ada orang yang bercanda pakai bilang, dia sok bahasa Inggris, atau kayak, dia mah anak jaksel banget. Tapi kadang-kadang itu dijadiin suatu ejekan gitu Kak. Kadang-kadang menurut Kakak itu ada kayak diskriminasi buat orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu Kak? Kalau sebenarnya nggak niat buat ngomong gitu. Mm-mm. Gina, kamu main ini nggak? Main Twitter nggak? Main-main. Kamu tahu nggak sih beberapa ya sebenarnya sisi-sisi Twitter yang kalau misalnya kamu mau mengungkapkan keluh kesah kamu dalam bahasa Inggris terus langsung kayak SJW lu gitu. Itu kan juga Oh iya bener Kak. SJW ya lu ya gitu.
Padahal kayak kamu cuma ngomong gitu. Terus kalau misalnya Gina lebih suka ngomong pakai bahasa Inggris kan juga bukan salah kamu. Emang lebih nyaman gitu. Misalnya, oh aku lebih ekspresif gitu. Ya kan, itu Berarti ada ya Kak kalau gitu ya. Kita kita ada kita banget. juga ada. Ada. Iya benar. Sama kalau di TikTok tuh suka yang aku suka lihat komentar-komentar, ini tuh Indonesia bukan Inggris gitu. Ya kan kalau Iya. misalnya emang kebiasaannya dia di rumah ngomong pakai bahasa Inggris atau dia mungkin turunan bule misalnya kan, ya beda cerita gitu dong. Gak apa-apa kan kalau gitu udah kebiasaan gitu. Gitu sih. Benar-benar banget sih Kak. Makasih ya Kak. Iya, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Dimas. Ya, boleh. Kan saya juga lumayan banyak punya teman yang di UI walaupun jurusannya juga beda-beda. Kalau menurut kakak sendiri belajar di sastra Inggris Universitas Indonesia itu apa ya, bisa apakah bisa mengembangkan dari jurusan kakak sendiri kayak misalnya menulis paper, kayak misalnya mengedukasi orang tentang bahasa, misalnya juga menyebar pesan-pesan politik gitu, begitu itu melalui kayak misalnya BEM. Apakah di sastra Inggris UI ada kesempatan untuk mengembangkan sastra Inggris di Indonesia begitu? Iya, jadi makasih pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi kalau di tempat kita eh, ada caranya kita untuk istilahnya mengembangkan budaya dan juga sastranya gitu. Dan itu juga tergantung dengan kemampuan orang masing-masing. Mungkin ada yang lebih nyaman. Oh, gue lebih suka nih bikin cerpen atau bikin short movie yang tentang rasisme atau tentang apa, ya udah bikin. Ada juga yang lebih nyaman berdebat atau mungkin lebih suka bikin karya tulis gitu. Kalau kita sendiri pasti kan kita punya eh, semacam apa ya, mungkin portfolio dari tugas-tugas kalau kita mesti ada tugas writing gitu, nulis tentang sesuatu isu gitu ya. Kalau dari situ, dari tugas itu kita bisa mikir nih, kira-kira apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu dikritisi dari sebuah masalah. Kalau di aku masih ya yang sangat membekas di kepala aku adalah karena aku sangat tertarik di dunia feminisme. Jadi aku mau istilahnya mau melihat sisi-sisi feminisme yang ada di sastra anak atau di cerita-cerita yang biasanya ditujukan kepada anak. Misalnya aku lihat di Mulan atau lihat di Raya and the Last Dragon, itu kan cewek-cewek warrior yang benar-benar berkuasa banget gitu ya. Jadi semua orang udah punya kesempatan dan juga untungnya punya interestnya masing-masing. Jadi dari semua kesempatan dan interest itu kita bisa mengembangkan sumber-sumber itu gitu. Jadi sebuah karya, bisa karya tulis, bisa mungkin suka drama gitu, karena banyak juga kelompok drama di sini gitu. Apakah sudah cukup terjawab? Ya, baik, Gimana untuk makasih. Dimas? Lumayan menarik. Oke. Wah, gila pertanyaannya di luar tapi menarik banget. Aku dengerinnya kayak bisa aku tuh ngira tuh sastra Inggris tuh belajarnya tuh cuman kayak belajar bahasa Inggris, vocabulary-nya aja, grammar-nya aja kayak gitu, gak sampai sedalam ini ya Kak, sampai bahas-bahas isu-isu sosial yang ada gitu ya. Ternyata yang dibahas, cakupan bahasannya banyak banget ya, yang dipelajarin tuh nggak cuman verb 1, verb 2 atau gimana, tapi banyak nih, banyak banget gitu. Iya, nggak melulu soal grammar kayak gitu-gitu. Jadi membuka wawasan baru aku juga nih Kak buat jurusan hukum. Menarik banget deh, pokoknya podcast hari ini tuh bener-bener ngasih banyak banget pelajaran deh buat aku terutama gitu. Dari awal aja kita kira udah tahu kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat penting nih untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Cuman untuk bisa belajar bahasa asing itu juga sebuah nilai plus banget nih untuk kita buat bisa ningkatin kualitas diri kita. Tapi kita juga jangan sampai lupa nih dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, supaya kita sebagai masyarakat Indonesia nih tetap bisa mempertahankan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia, identitas kita sebagai bangsa Indonesia nih, dan juga kalau bisa kita tetap mempelajari nih bahasa asing, bahasa Inggris gitu,
Dan itu nanti juga bisa berbalik nih untuk membangun Indonesia pastinya gitu kan. Jadi memang semua ini saling berhubungan deh. Intinya yang bisa bahasa Inggris juga jangan jadi sombong, mungkin bisa bantu yang di bawah-bawah juga. Yang bawah harus bisa punya minat belajar yang baik nih, belajar bahasa Inggris gitu. Oh iya, buat Kak Indira makasih banyak. Untuk Bu Rani, makasih banyak udah luangin waktunya ngasih wawasan baru untuk kita dengan rekaman-rekamannya. Dan untuk Kak Indira, aku juga mau bilang makasih banyak banget udah mau berbagi ilmu sama kita. Semua di sini termasuk nanti orang-orang yang bakal ngedengerin podcast kita nih. Oh iya, boleh dong Kak kasih kesan pesannya dan perasaannya Kakak hari ini udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Sama mungkin ada yang mau disampaikan sebagai narasumber. Ya, aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ngasih kesempatan aku untuk jadi salah satu narasumber di sini. Aku benar-benar happy buat sharing-sharing juga ngobrol-ngobrol. Terus pertanyaannya juga, wah menarik ya gitu. Terus mungkin pesannya ya terus belajar juga gitu dari segala sumber gitu. Karena kita belajar itu bisa dari mana aja sebenarnya. Dan juga tetap open-minded aja gitu. Oke Baik, nih, Kak. terima kasih banyak banget nih ya Kak. Aku Jackson selaku moderator 2 mau minta maaf nih kalau misalnya masih ada kata-kata nih yang kurang berkenan, dan juga maaf banget kalau misalnya acaranya ini masih banyak kekurangan lah gitu. Iya, masih jauh banget dari kata sempurna ya, Kak. Tapi aku juga makasih banget selaku moderator pertama, Sakila Felicia ini mau ngucapin maaf banget ya, Kak, kalau misalnya ada kekurangan. Saya juga mewakilkan teman-teman semua untuk bilang terima kasih pandangan dulunya. Makasih juga Indira udah nemenin podcast nih hari ini. Berharap banget podcast ini setidaknya ngebantu walaupun sedikit ngebuka pikiran orang ya, yang tadi dibilang Jack juga kalau misalnya harus mau belajar bahasa Inggris, tapi dengan bisa bahasa Inggris tuh nggak ngebuat kamu jadi lupa dengan bahasa identitas nasional Indonesia ini gitu. Jangan sampai lupa ya sama negara sendiri. Benar, harus tetap ingat sama bahasa kita sendiri gitu, bahasa pemersatu kita sebagai masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih ya untuk Kak Indira diperbolehkan meninggalkan ruangan meet ini. Terima kasih Kak Indira. Terima kasih ya Kak Indira udah nemenin Terima kasih kita. ya. Oke, ini gimana nih acaranya nih teman-teman? Gimana nih acaranya teman-teman? Oh iya, kita juga nggak lupa selaku moderator mau berterima kasih juga nih semuanya ke responden semua yang udah ada bareng sama kita hari ini, udah aktif banget ngasih argumentasinya. Bener banget nih, kita juga jadi makin kebuka sih pandangannya ya, soalnya setiap orang juga jadi punya pendapat masing-masing, punya pandangan masing-masing, seenggaknya ngasih kita pandangan-pandangan baru nih terhadap isu ini nih, isu yang kita bahas hari ini. Iya, oke. Sebelum kita tutup, boleh dong ini responden kita yang cantik banget, yang ganteng-ganteng ini ngasih pesan-pesan kita, pesan-pesan ini buat bahasan podcast hari ini. Boleh dong, siapa? Ditunjuk satu orang aja deh, nggak usah banyak-banyak. Ditunjuk aja kali ya, Jackson. Oh, ini ada nih Salma. Oh, Salma nih, Salma. Boleh, Salma. Boleh, Salma. Kasih kesan pesannya dong. Pesannya, selain seru, challenging ya. Pertama dari milih temanya, konsepnya, narasumbernya. Pokoknya makasih banget buat teman-teman semuanya. Udah saling bantu. Oke, makasih banyak ya Kak Salma. Kak Salma semangat terus ya kuliahnya. Semangat nugasnya. Teman-teman semua kita harus semangat nih nugasnya nih. Iya, semangat ya. Kita nggak boleh kendor. Semangat. Oke. Sekali lagi makasih banget semuanya. Makasih yang udah dengerin podcast ini. Saya Sakila Felicia selaku moderator pertama. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Saya Jackson Imada selaku moderator kedua juga pamit undur diri. Sampai juga semuanya, dan juga selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Selamat Natal semuanya dan selamat Tahun Baru.